Gen Culture. Selamat datang di Kulturasi, di mana kultur pasti ada narasi yang memperkuatnya. Gen Culture, kalau saya nih bicara soal negara-negara yang satu rumpun dengan Indonesia, biasanya yang terpikirkan itu negara-negara di Asia Tenggara, ya enggak sih? Tapi jangan lupa ya, kalau Indonesia itu kan begitu luas, begitu beragam budayanya, dan saudara-saudara kita nih di Indonesia Timur itu memiliki satu rumpun yang sama atau DNA budaya yang sama dengan negara-negara di Pasifik. Nah, kebayang nggak kalau negara-negara Pasifik ini berkumpul di satu tempat yang sama bersama-sama untuk saling menguatkan budayanya. Mereka, negara-negara di Pasifik ini akan berkumpul di Indonesia Pacific Cultural Synergy yang akan berlangsung di Kupang 11 sampai 13 November 2025. Nah, apa sih itu IPEX atau Indonesia Pacific Cultural Synergy dan bagaimana penyelenggaraannya? Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Direktur Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Mardi Sontori. Halo Bapak, apa kabar Pak Mardi? Baik. Sehat? Terima kasih Mbak Gadis. Aduh, saya sangat excited, saya sangat senang sekali bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah untuk program IPEX, Forum IPEX. Ini sangat spesial karena Indonesia menjadi inisiator dan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan. Boleh diceritakan Pak, IPEX itu apa sih Pak? IPEX ini benar tadi sudah disampaikan bahwa inisiasi dari Kementerian Kebudayaan Indonesia untuk mengundang negara-negara yang ada di Pasifik. Ada 16 negara Pasifik dan juga kita undang Timor Leste sebagai the guest of the host dan tentunya Indonesia sebagai tuan rumah. Wow. Dan, ya. Jadi kumpul bersama di Kupang ini karena satu kesamaan budaya, DNA budaya. Bisa dijelaskan, dielaborasi lagi, budaya yang sama ini yang seperti apa kalau negara-negara Pasifik, Pak Mardi? Iya, negara-negara Pasifik pada hakikatnya tetangga kita, meskipun ada semacam orang mengatakan dipisahkan oleh lautan atau laut seperti itu, pada hakikatnya itu sebenarnya penghubung antara Indonesia dan negara-negara tetangga tersebut. Nah, tadi disampaikan bahwa kita mempunyai kesamaan dalam sisi budaya, etnisitas dan sebagainya. Di Pasifik itu ada etnis Melanesia, kemudian yang kedua adalah Polinesia dan kemudian Mikronesia. Tentunya kita punya banyak kesamaan, share culture dengan mereka dalam berbagai hal, dalam kesenian, dalam tari, dalam kerajinan, dan juga dari sisi etnisnya juga ada kesamaan-kesamaan seperti itu. Jadi perlu memperkuat kesamaan-kesamaan ini yang disatukan dengan program IPEX ini yang akan diselenggarakan di Kupang dalam waktu dekat ini untuk main eventnya di tanggal 11 sampai 13 November ini. Oke, jadi ada kesamaan dari sisi elemen-elemen budayanya, tapi juga artinya ada kesamaan dari segi tantangannya. Karena kita bicara soal keberlanjutan kebudayaan, kita bicara soal tradisi. Nah, bagaimana kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan tradisional kita? Iya. Ciri khas utama dari negara-negara Pasifik tersebut sama dengan Indonesia, negara kepulauan, dan negara kepulauan tentunya menghadapi tantangan yang sama. Pertama adalah terkait dengan climate change, dan climate change juga tentunya akan berpengaruh kepada ekosistem budaya yang barangkali kita juga perlu perhatikan. Jangan sampai climate change berdampak buruk terhadap pelestarian kebudayaan di Indonesia dan negara-negara Pasifik. Dan yang kedua tentunya terkait dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Kita tahu bahwa dampak sebuah teknologi pasti ada positif dan negatifnya. Tentunya kita juga menghadapi hal yang sama, dan dengan kolaborasi pembelajaran yang saling antara satu negara dengan yang lainnya, kita bisa menghadapi tantangan ini secara bersama-sama seperti itu. Ya, kita harapkan demikian ya. Apalagi kita di negara-negara Pasifik ini kan negara-negara yang kita tahu dipisahkan oleh lautan gitu. Tapi ada tantangan tersendiri nggak sih Pak? Iya, mungkin saya tidak terlalu setuju dengan kata-kata dipisahkan. Nah, tapi itu penting, dihubungkan. Jadi laut itu menghubungkan. Jadi laut itu bukan sebuah narasi pemisahan, tetapi adalah sebuah narasi jembatan, bridge antara satu negara dengan yang lainnya. Dan tentunya
geografis ini tidak bisa dihindari, mungkin ada yang cukup jauh ya, karena negara-negara Pasifik ini mungkin negara-negaranya tidak terlalu familiar bagi sebagian kita. Let's say ada Nauru, ada Mikronesia, ada Palau, ada Tuvalu, ada Solomon, PNG dan sebagainya. Itu tidak familiar dengan banyak kalangan Gen Z. Ya. Mungkin mereka akan paham dengan negara-negara di Asia Tenggara gitu ya. Nah, tentunya ini juga akan memberikan informasi kepada khalayak umumnya tentang Pasifik, dan mereka belajar juga betapa pentingnya untuk melakukan kolaborasi, menjaga kesamaan budaya antara kita dan negara-negara Pasifik seperti itu. Dengan forum ini juga pasti jadi edukasi baru untuk masyarakat ya, untuk Gen Culture nih bisa mengetahui bagaimana kesinambungan antara Indonesia dan negara-negara di Pasifik ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat gagasan besar dari IPEX, apa yang ingin dibawa dari IPEX 2025 ini untuk masyarakat, utamanya untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut? Oke, kita bisa lihat dari program yang ada. Program yang ada dua hal. Yang pertama residensi program. Residensi program yang sedang berlangsung dari tanggal 3 sampai 10 November ini adalah program yang menghubungkan people to people. Jadi kita mengundang para pelaku budaya untuk sama-sama belajar atau berbagi pengalaman untuk 3 tema hal. Yang pertama adalah terkait dengan musik tradisional, yang kedua terkait dengan tari tradisional, yang ketiga adalah terkait dengan kerajinan bambu dan juga tenun. Jadi dari sisi komunitas, people to people akan bisa saling berinteraksi satu sama lain, bertukar pengalaman bersama saudara-saudara kita yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi decision makernya, di main eventnya kita juga akan mengundang tentunya adalah para menteri-menteri yang terkait dengan bidang kebudayaan, yang akan melakukan dialog dengan menteri-menteri yang tentunya akan menghasilkan semacam joint statement atau dokumen bagaimana kita bisa mampu melestarikan kebudayaan, melakukan dialog, mendekatkan lagi komunitas dan pemerintahan dari negara-negara Pasifik dan Indonesia. Oke, artinya dari tanggal 3 itu sebenarnya sudah berlangsung nih ya, pelaku-pelaku budaya berkumpul dari negara-negara Pasifik di Kupang. Ya, benar sekali, Mbak Gadis. Dari residensi itu kemudian sebetulnya apa sih tujuan atau goals yang ingin dicapai dari rangkaian kegiatan yang ada di IPEX? Oke, rangkaian kegiatan ini tentunya bermakna strategis ya. Yang pertama kita akan mengangkat isu budaya itu penting dalam konteks diplomasi. Dalam ini adalah soft power diplomasi kita dengan mereka untuk menjembatani hubungan baik kita dengan negara Pasifik yang mempunyai kesamaan budaya itu. Dan yang kedua tentunya juga akan mendekatkan pelaku budaya, masyarakat secara individual dari negara-negara ini untuk saling berbagi pengalaman dan berkumpul, bertukar pikiran satu sama lain, dan tentunya juga akan menimbulkan kebanggaan bagi mereka dalam rangka menjaga networking, kemudian menghasilkan barangkali inovasi-inovasi baru, menghasilkan juga kreatif ekonomi seperti itu, sehingga tentu banyak manfaat yang kita bisa peroleh dan mereka peroleh dari kegiatan IPEX ini. Oke, banyak peluang dan bahkan ujungnya kayak ekonomi juga ya, bisa membantu sama-sama saling bangkit dan meningkatkan kembali dari kebudayaan ini, bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Absolutely. Nah, semangat IPEX yang saya dengar Pak, salah satu yang dibawa adalah celebrating shared cultures and community wisdom. Nah, dari semangat ini, kemudian nilai kebersamaan dan nilai kearifan lokal yang dibawa itu dalam kegiatan atau rangkaian kegiatannya akan seperti apa sih Pak? Itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membawa tidak hanya dari perspektif tingkat atas, dalam bentuk dialog antara para pengambil kebijakan atau decision makers, dalam hal ini adalah menteri-menteri yang berkaitan dengan kebudayaan,
dan juga kita akan melakukan semacam plenary session di mana kita juga akan mendatangkan narasumber yang mempunyai expertise kepakaran terkait dengan Pasifik dan kelebihan-kelebihannya. Tapi di luar itu kita juga akan connecting people to people between pelaku budaya di negara-negara Pasifik dan Indonesia. Oke, jadi ada sharing knowledge di sana, ada kemudian workshop juga pastinya. Iya, akan ada workshop juga terkait dengan bagaimana tenun, karena kita tahu sekali lokal yang menonjol itu di Kupang, kita juga akan kebanggaan kita ya. Tonjolkan di sana. Kita akan showcase juga bagaimana cara menenun gitu di sana. Seperti itu. Jadi mereka juga akan belajar nih bagaimana cara menenun, dan itu jadi kebanggaan budaya Indonesia gitu ya. Tentunya. Nah, selain fokus pada diplomasi budaya, IPEX ini kan juga menyoroti perihal pemberdayaan komunitas, anak muda, tadi juga UMKM karena ingin mengembangkan bagaimana ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat gitu ya. Seperti apa bentuk dukungan nyata yang diwujudkan terhadap atau diwujudkan acara ini? Oke, menarik sekali terkait dengan pelibatan generasi muda ya. Betul. Mungkin sebagai ilustrasi ya, di kegiatan ini kita pasti juga akan melibatkan anak-anak muda untuk bisa tampil di acara IPEX. Mungkin bisa saya sebutkan salah satunya di opening ceremony nanti yang akan dihadiri oleh Pak Menteri kita, Pak Falizon, dan juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Pratikno. Nah, kita akan menyaksikan juga nanti semacam kepandaian atau paduan suara dari anak-anak level SD dan SMP di sana, dan itu juga akan men-attract bagaimana kegiatan ini tidak hanya untuk all generation tetapi juga generasi muda seperti itu ya. Oke, jadi bukan hanya generasi tua tapi juga generasi muda dilibatkan, dengan pelajar juga ikut dilibatkan di Kupang. Nah, tapi pertanyaannya kemudian, ini kan inisiasi pertama kali dari Kementerian Kebudayaan untuk mengumpulkan negara-negara Pasifik nih di Kupang. Kenapa Kupang yang dipilih, Pak? Ada alasan tertentu kan? Iya. Menarik sekali kenapa di Kupang ya. Iya. Mungkin bisa saya sampaikan ada beberapa alasan kenapa Kupang dijadikan sebagai host untuk kegiatan internasional ini. Pertama adalah bahwa Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari daerah yang punya kesamaan culture dengan negara-negara Pasifik terkait dengan Melanesia, kemudian Polinesia dan Mikronesia. Salah satu NTT salah satu provinsi dari beberapa provinsi di Indonesia Timur yang mempunyai kesamaan dengan etnisitas yang ada di negara-negara Pasifik. Kemudian yang kedua adalah bahwa Kupang mempunyai kita pandang mempunyai infrastruktur yang cukup baik di provinsi-provinsi yang ada di timur Indonesia. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah bahwa biasanya ya Mbak Gadis ya, untuk kegiatan-kegiatan internasional biasanya dilakukan di Bali, atau di Jakarta, atau di Jogja, atau di Surabaya. Maka dengan pemilihan Kupang kita akan memberikan kepercayaan juga kepada kota daerah yang ada di Indonesia Timur, dan juga untuk memperkenalkan bahwa daerah-daerah di Indonesia itu tidak hanya Bali, Jakarta, Jogja seperti itu. Dan tentunya kepercayaan ini disambut dengan baik oleh pemerintahan daerah Provinsi NTT dan juga pemerintahan Kota Kupang, dan mereka sangat ready dan saling kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan untuk kegiatan yang luar biasa ini. Oke, jadi ini juga bagian dari promosi Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan kebudayaan, dengan kekayaan kebudayaannya, untuk bisa dikenal bahwa Indonesia kalau forum-forum internasional bukan hanya di Bali, Jogja, dan Jakarta biasanya, tapi juga ada di Indonesia Timur kita punya Kupang yang jadi magnet juga, yang bisa dikenalkan untuk masyarakat dunia. Dan akhirnya IPEX hadir di Kupang jadi tempat
perkenalan negara-negara Pasifik. Boleh Pak sekali lagi disebutkan negara-negara mana saja yang sudah konfirmasi hadir gitu ya untuk datang ke Kupang dan berpartisipasi untuk APEX 2025. Oke. Untuk negara-negara yang kita undang yang sudah confirm itu ada 12 negara. Mungkin akan bertambah Mbak ya, karena masih ada waktu untuk ministerial meeting atau ministerial dialognya. Yang pertama adalah Fiji, kemudian Kiribati, New Caledonia, Palau, Papua New Guinea, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Nauru, dan Timor Leste. Nah itu sudah confirm dan sudah hadir sebenarnya dari tanggal 3. Nah kita untuk ministerial dialog di tanggal 11 dan 13 kita harapkan semua kumpul ya Pak kumpul, ya. Tapi sebagian besar sudah Oke, baik. Nah dengan kehadiran negara-negara ini seperti apa sih Pak bentuk kerjasama budaya yang diharapkan bisa terjalin dengan pertemuan ini? Kita berharap bahwa pertemuan ini tidak hanya terhenti pada saat APEX itu selesai, tetapi kita akan tindak lanjuti dengan kerjasama antar negara-negara ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan kolaborasi dengan negara-negara Pasifik tersebut di bidang kebudayaan tentunya Mbak Gadis ya, terkait dengan capacity building, kemudian kita punya pengalaman misalnya dalam penenunan, kemudian kerajinan tangan, kerajinan tenun, bambu, kemudian dan juga kita juga menyediakan semacam kurator-kurator, edukator untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi negara-negara Pasifik yang membutuhkan. Dan tentunya kolaborasi kerjasama ke depan itu akan memperkuat lagi hubungan diplomasi antara kita dengan negara-negara Pasifik tersebut. Oke, Pak, tadi kan Bapak sebenarnya sudah singgung sih ya bahwa ada rangkaian acara sebelum main event 11 sampai 13 November bahwa pelaku-pelaku budaya berkumpul dari tanggal 3 ini dan nanti sampai tanggal 10 ada sejumlah kegiatan residensi kebudayaan yang dilakukan oleh para pelaku budaya. Tapi secara spesifik acaranya seperti apa sih Pak yang dilakukan para pelaku budaya? Oke, kita namai residensi program atau program residensi dengan mendatangkan secara general Mbak ya 3 pelaku budaya dari masing-masing negara dan kemudian juga perwakilan dari provinsi-provinsi Indonesia Timur, ada 10 provinsi, yaitu dari NTT pastinya sebagai tuan rumah, yang juga melibatkan beberapa pelaku budaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian dari Sulawesi Utara, dari Maluku Utara, dan provinsi-provinsi yang ada di Papua. Di Papua itu ada Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, seperti itu. Dan mereka akan ada sharing terkait dengan pengalaman mereka di negara masing-masing, tetapi juga akan ada peningkatan kapasitas karena kita akan ada juga kurator yang mempunyai program bagaimana sebuah kegiatan itu bernilai tambah atau bisa lebih ditingkatkan lagi dari standar yang mereka punya. Dengan adanya kurator ini mereka tentunya udah levelnya udah internasional atau minimal nasional, expertise-nya udah tinggi. Jadi dari basic atau kapital yang mereka udah punya bisa dinaikkan lagi dari sisi industri kreatifnya, dari performance-nya dan sebagainya, sehingga akan ada peningkatan dari sisi kemampuan mereka di samping networking tentunya antar mereka ya sebagai pelaku budaya dari berbagai negara tersebut. Ya pastinya. Nah tadi kan sempat disinggung Pak kalau misalnya residensi yang dilakukan itu kegiatannya utamanya temanya adalah kerajinan bambu, musik tradisional dan juga tari tradisional. Mengapa 3 ini yang dipilih? Apakah memang karena ada kesamaan atau bagaimana Pak? Pastinya karena ada kesamaan ya.
ya kesamaan dalam budaya. Kemudian kita elaborasi, kita pilih 3 tema tersebut. Tari, ya, kemudian musik. Mereka sangat excited ya terkait dengan musik negara-negara Pasifik dan Indonesia, dan kemudian kerajinan bambu. Nah, memang sih Mbak, ada 3 atau beberapa negara yang tidak punya bambu di negaranya, tetapi punya tenun. Kita juga akan sisipkan jadi ada tenun. Ya, mirip-miripnya lah pokoknya mirip-mirip ya. seperti itu. Okay, Dan kita kelompokkan dalam 3 ruangan kelas. Di kelas itu akan ada kurator-kuratornya, pelatih-pelatihnya yang sudah disertifikasi juga. Dan ya mereka menyampaikan dalam bahasa Inggris, tapi kita juga mempunyai penerjemahan ketika mereka punya kendala dalam bahasa, seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, dari kegiatan residensi ini kemudian apa bentuk kolaborasi yang atau hasil karya yang paling ditunggu dan diharapkan bisa muncul dari IPEX gitu? Menarik ya. Nah, nanti bukti konkretnya Mbak ya, Mbak Gadis, hasil dari residensi ini akan ditampilkan di saat kedatangan para menteri-menteri tersebut ya, dan hasil kolaborasi mereka akan dipamerkan kalau kerajinan, dan dari sisi musik dan tari juga akan ditampilkan. Jadi semua orang yang hadir bisa menyaksikan hasil dari residensi mereka secara kolaboratif. Oke, jadi residensi kebudayaan dilakukan kolaborasi antar negara-negara ini akan ditampilkan, di-showcase-kan di malam puncaknya ya. Nah, di malam puncaknya ini kan ada yang kita sebut cultural night ya Pak ya. Malam puncaknya dengan tajuk The Sea Between Us, The Culture Within Us. Nah, filosofinya apa tuh Pak di balik tagline atau tajuk tersebut? Iya, The Sea Between Us, The Culture Within Us. Nah, itu ya inline dengan IPEX itu sendiri, bahwa kita adalah negara-negara maritim, negara-negara kepulauan, dan kita juga mempunyai culture atau budaya yang mempunyai kesamaan di antara kita. Jadi kesamaan-kesamaan itulah yang kita akan tampilkan di Cultural Night tersebut. Oke, menarik sekali sih Pak. Dan juga nanti akan ada Symphony of Heritage and Cultural Educational Trip ya Pak ya. Jadi di akhir kegiatan akan ada bagaimana kegiatan hal tersebut dapat memperkuat kolaborasi dari kegiatan Symphony of Heritage and Cultural Educational Trip ini. Jadi ada kegiatan kunjungan atau bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Oh ya, di Cultural Educational Trip kita akan menampilkan dengan tema Symphony of Heritage, di mana akan memperlihatkan hasil residensi, showcasing terhadap residensi tersebut. Kemudian mereka juga akan melihat beberapa tempat komunitas budaya yang ada di Kupang atau Nusa Tenggara Timur, dan juga akan melakukan kunjungan ke museum yang ada di Kupang yang dikelola oleh pemerintahan daerah Kupang. Tentunya museum ini akan menampilkan banyak hal yang narasinya bisa dilihat ya pada saat museum. Nanti Pak Gadis juga bisa gabung di sana, dan tentunya museum akan merangkum bagaimana kayanya budaya yang kita miliki khususnya di Nusa Tenggara Timur, dan itu juga akan kita pertontonkan, kita tunjukkan kepada para partisipan dari negara-negara Pasifik ini, seperti itu. Dan kemudian kita juga akan menampilkan gastronomi Mbak, gastronomi culinary terkait dengan kekayaan budaya kuliner kita, dan tentunya nanti akan bisa tes juga, akan dicicipi juga oleh para partisipan yang hadir pada saat itu. Oke, jadi bukan hanya music traditionals, tari juga, bukan hanya tari, ada kesenian bambu, tapi juga diperkenalkan gastronominya. Karena mungkin kalau negara-negara maritim kan mirip-mirip ya Pak ya? Iya, ada kemiripan, tetapi mungkin ada keunikan tersendiri. Jadi kita saling mengenal nih antara kebudayaan negara-negara Pasifik gitu ya. Nah, dari rangkaian yang dijelaskan oleh Pak Mardi, terus juga sampai main event, pasti banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh pelaku-pelaku budaya, dan
dampak positifnya juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat, utamanya pelaku budaya. Menurut saya ini sangat menarik, Pak. Apakah ada kemungkinan bahwa event ini akan berlangsung setiap tahun mungkin, atau bagaimana? Indonesia akan selalu jadi tuan rumah, atau bisa juga ada kerjasama dengan negara lain kemudian tahun depan di negara mana gitu? Atau bagaimana, Pak? Oke, iya. Menurut saya akan ada keberlanjutannya karena manfaat yang bisa kita lihat dan kita rasakan mengenai tempatnya. Nanti kita lihat ya Mbak ya, apakah tetap di Indonesia, mungkin di provinsi yang berbeda, atau bisa juga di salah satu negara Pasifik lainnya, seperti itu. Karena kegiatan Apex ini seperti yang sudah dijabarkan dari tadi, manfaatnya cukup strategis dan penting bagi share culture antara negara-negara Pasifik dan juga Indonesia, seperti itu. Ya, kita harapkan event luar biasa ini bisa berlanjut setiap tahun dan memberikan dampak positif untuk Indonesia, untuk negara-negara Pasifik, dan untuk kebudayaan kita bersama ya. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, apa makna dan harapan yang ingin dicapai lewat Apex 2025? Partisipasi dari berbagai stakeholders yang ada, pelaku budaya dan juga masyarakat di Indonesia Timur dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia Timur secara khusus, tetapi juga masyarakat Indonesia secara umumnya harus melihat bahwa ini adalah kegiatan yang penting dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi pertukaran budaya antara Indonesia dan negara-negara Pasifik. Dan tidak hanya di situ Mbak, tapi ini juga kita akan promotkan tidak adanya di level nasional dan Pasifik, tetapi juga secara global, secara internasional. Karena secara konstitusi kita punya kewajiban bahwa negara Indonesia memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Ini sering kali disebut dan dimention oleh Pak Menteri kita, Pak Fadlizon, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian adalah kewajiban kita untuk mempromosikan berada di tengah-tengah peradaban kebudayaan lain, tidak hanya di sisi nasional saya, tapi juga pada level yang tinggi seperti itu. Luar biasa, terima kasih Pak Mardi Sontori, Direktur Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sudah berbagi bersama kami. Sukses untuk Apex 2025 dan semoga banyak manfaat dirasakan masyarakat, juga untuk kebudayaan Indonesia dan kebudayaan negara-negara Pasifik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Mardi atas kesempatannya, dan semoga Apex bisa berjalan dengan lancar dan kita yakin dengan hasilnya juga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Nah, itu dia Gen Culture, perbincangan kita mengenai Apex 2025. Jangan lupa saksikan terus Kulturasi. Demikian perbincangan kita kali ini. Kita jumpa lagi di Kulturasi berikutnya. Jangan lupa saksikan terus Kulturasi, share, like, and subscribe di kanal Indonesiana TV dan juga kanal Kementerian Kebudayaan. Saya Gadis Bianca, pamit. Sampai jumpa.